Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Mat Mazaki, Intan Julita, Fitri Bang Manalu, Pipin Darsna, Robika Zoila, dan Kadek Krisna Purnama. Di sini kami akan membahas mengenai akuntansi untuk valuta asing, transaksi dalam mata uang asing. Next. Untuk subtopiknya itu yang pertama ada perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Yang kedua ada akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Dan yang ketiga itu isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing. Baik, mungkin untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Intan Julita. Pada Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Zaki. Untuk materi yang pertama yaitu perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Standar akuntansi Indonesia secara jelas telah mengatur bagaimana suatu entitas di Indonesia memperlakukan transaksi yang menggunakan mata uang asing. Melalui PSAK 10, pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing telah mengatur bagaimana suatu entitas memperlakukan transaksi menggunakan valuta asing baik untuk pengakuan awal maupun saat pelaporan di akhir periode. Mengetahui perlakuan akuntansi atas transaksi yang menggunakan valuta asing adalah sangat penting mengingat dalam perdagangan internasional, entitas-entitas usaha di Indonesia lebih banyak menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, yen Jepang, atau euro Uni Eropa yang memang lebih umum digunakan sebagai mata uang dalam perdagangan internasional. Kemudian adanya konsep mata uang. Salah satu konsep penting yang perlu dipahami terkait aktivitas perdagangan internasional adalah konsep mata uang dan nilai tukar atau kurs. Secara umum, menurut standar akuntansi, jenis mata uang yang digunakan suatu entitas adalah mata uang fungsional, yakni mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Yang kedua yaitu mata uang penyaji atau pelaporan, yakni mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang ketiga yaitu mata uang asing, yakni mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Menurut PSAK 10, dalam menentukan mata uang fungsional bagi suatu entitas, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain bahwa mata uang fungsional merupakan mata uang yang paling mempengaruhi harga jual. Yang kedua, dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa suatu entitas. Yang ketiga yaitu memengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Yang keempat menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan atau financing. Yang kelima, penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Kemudian pada tabel 9.1 adanya perbandingan faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan mata uang fungsional operasi di luar negeri. Untuk indikator yang pertama yaitu hubungan operasi dengan entitas induk. Mata uang fungsional adalah untuk indikatornya mata uang fungsional adalah mata uang lokal, mata uang fungsional adalah mata uang fungsional induk, yaitu hubungannya operasi dengan entitas induk. Operasi dijalankan dengan otonomi yang cukup luas dari entitas induk. Aktivitas yang dijalankan adalah perpanjang tanganan entitas induk. Kemudian transaksi dengan entitas induk, transaksi dengan perusahaan induk adalah rendah bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasi. Transaksi dengan entitas induk adalah tinggi bila dibandingkan dengan keseluruhan aktivitas operasi. Kemudian adanya hubungan terkait arus kas. Arus kas dari aktivitas pada operasi di luar negeri tidak secara langsung
memengaruhi kinerja entitas induk. Kemudian arus kas dari aktivitas pada operasi di luar negeri secara langsung memengaruhi kinerja entitas induk. Kemudian yang terakhir yaitu independensi keuangan, yaitu operasi di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan tidak terkait dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan. Operasi di luar negeri dapat mencukupi kebutuhan sendiri dan terikat dengan entitas induk untuk tujuan pembiayaan. Kemudian ada jenis-jenis nilai tukar, yaitu jenis-jenis nilai tukar yang dikenal menurut standar akuntansi adalah yang pertama kurs spot, yakni nilai tukar untuk realisasi segera, umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Yang kedua yaitu kurs penutup, yakni kurs spot pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga kurs forward, yakni nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Kemudian suatu transaksi forward adalah perjanjian antara dua pihak yang menyepakati untuk menyerahkan suatu mata uang dengan mata uang lain pada nilai tukar yang disepakati pada saat ini untuk menyerahkan yang ditentukan di masa mendatang. Kemudian perbedaan antara nilai tukar forward dan nilai tukar spot disebut premi atau diskon. Jika nilai tukar forward lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tukar spot, maka terdapat premi. Sedangkan saat nilai tukar forward lebih kecil dibandingkan dengan nilai tukar spot, maka terdapat diskon. Baiklah, untuk materi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudari Ropika. Pada Ropika, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai kuotasi dan perubahan nilai tukar. Berdasarkan sudut pandang perbandingan antar mata uang, terdapat 2 jenis nilai tukar, yakni nilai tukar langsung dan nilai tukar tidak langsung. Nilai tukar langsung merupakan jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Misalnya, untuk memperoleh $1 Amerika Serikat dibutuhkan sebesar Rp13.000. Sedangkan nilai tukar tidak langsung adalah jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang lokal. Misalnya, untuk memperoleh Rp1 dibutuhkan sebesar $0,000769 Amerika Serikat. Nilai tukar tidak langsung merupakan kebalikan dari nilai tukar langsung dan memiliki hubungan yang terbaik antara keduanya. Nilai tukar tidak langsung dapat diformulasikan sebagai berikut. Saat ini, berbagai sumber menyediakan informasi harian terkait nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, sehingga sangat mudah bagi perusahaan untuk memperoleh kuotasi nilai tukar mata uang tertentu. Next. Untuk tabel 9.2 menunjukkan contoh nilai tukar tidak langsung untuk beberapa mata uang di dunia terhadap rupiah. Yang pertama yaitu ada dolar Amerika Serikat. Nilai tukar tidak langsung atas rupiah yaitu sebesar Rp14.499,50. Untuk yen Jepang sebesar Rp120,42. Euro Uni Eropa sebesar Rp16.197,03. Pound Inggris Raya sebesar Rp22.362,99. Dan seterusnya. Nilai tukar langsung yang menguat atau apresiasi terjadi pada saat jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing menjadi lebih sedikit. Penguatan suatu mata uang disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap mata uang lokal dibandingkan mata uang asing. Sebagai contoh, nilai tukar per US dollar pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp13.000, sedangkan pada tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp12.500.
Sedangkan nilai tukar langsung yang melemah atau depresiasi terjadi pada saat jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing menjadi lebih banyak. Pelemahan suatu mata uang disebabkan oleh tingginya penawaran atas mata uang lokal dibandingkan mata uang asing, sedangkan permintaan terhadap mata uang lokal adalah rendah. Sebagai contoh, nilai tukar per US dollar pada tanggal 1 Januari 2015 yaitu sebesar Rp13.000 dan pada tanggal 15 Januari mengalami kenaikan sebesar 13.500. Materi kedua, akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Menurut PSAK 10, revisi 2010, setidaknya terdapat 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Yang pertama, yaitu transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Kedua, transaksi pinjam-meminjam dana ketika jumlah yang merupakan utang atau piutang didenominasikan dalam mata uang asing. Ketiga, yaitu transaksi pelepasan atau perolehan aset pengadaan atau penyelesaian suatu kewajiban yang didominasikan dalam mata uang asing. Pada gambar 9.1 menunjukkan alur tipikal yang biasanya terjadi terkait transaksi valuta asing yang dilakukan oleh suatu entitas. Jika terdapat selisih kurs yang timbul dari penyelesaian, maka selisih kurs keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing tersebut diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya untuk penyelesaian pos-pos moneter. Sedangkan selisih kurs diakui pada laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya untuk pos-pos non-moneter tergantung pelaporan untuk keuntungan atau kerugian lainnya dilaporkan. Pada pengukuran selanjutnya, entitas mengakui selisih kurs pada laporan laba rugi untuk penyelesaian pos moneter atau pada laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya untuk pos non-moneter. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ropika. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Pipin. Kepada Pipin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Zaki selaku moderator. Kemudian ada transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni. Pada transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni, sebuah entitas sengaja melakukan jual beli valuta asing untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar mata uang. Nah, di sini terdapat contoh, yaitu pada 1 November 2015, PT Nusantara menyepakati perjanjian forward dengan Bank Penduduk Indonesia atau BPI untuk menjual 10.000 US dollar dengan kurs untuk 90 hari sebesar 13.700 per US dollar. Nilai tukar spot per tanggal 1 November 2015 adalah 13.600 per US dollar. PT Nusantara memiliki periode tutup buku per 31 Desember setiap tahunnya. Pada tanggal 30 Januari 2016, PT Nusantara akan menyerahkan US dollar kepada bank berdasarkan kurs yang telah disepakati. Tanggal 1 November 2015, kurs spot yaitu 1 US dollar 13.600 dan kurs forwardnya 1 US dollar 13.700 yaitu 90 hari. Kemudian tanggal 31 Desember 2015, kurs spotnya 1 US dollarnya 13.400, kurs forwardnya 1 US dollar sebesar 13.630 hari. Kemudian tanggal 30 Januari 2016, kurs spotnya yaitu sebesar 13.500. Atas transaksi spekulasi tersebut, maka PT Nusantara mencatatnya sebagai berikut. 1 November 2015, aset keuangan berada di debit sebesar 137 juta
dan mengkreditkan akun liabilitas keuangan sebesar 137 juta. Tanggal 31 Desember 2015, mendebitkan akun liabilitas keuangan sebesar 1 juta dan mengkreditkan keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 1 juta. Pada tanggal 30 Januari 2016, mendebitkan liabilitas keuangan sebesar 1 juta dan mengkreditkan keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 1 juta. Mata uang asing didebit sebesar 135 juta dan mengkreditkan kas sebesar 135 juta. Kemudian ada akun liabilitas keuangan didebit sebesar 135 juta dan mata uang asing dikredit 135 juta. Kemudian ada kas didebit 137 juta dan aset keuangan sebesar 137 juta dikredit. Transaksi ekspor. Transaksi ekspor adalah transaksi penjualan barang atau jasa dari dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri. Atas transaksi ekspor, suatu entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan agar laporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Adapun nilai tukar yang digunakan untuk mendominasikan nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksinya. Sebagai ilustrasi, diketahui bahwa PT Nusantara memiliki unit usaha yang memproduksi dan mendistribusikan mesin pemindai untuk mendukung keamanan kepada bandara-bandara di kawasan Asia. Pada tanggal 20 Oktober 2015, PT Nusantara melakukan penjualan 10 unit mesin pemindai kepada Bandar Udara Changi di Singapura. Harga jual mesin ini senilai $100.000, yaitu beban pokok penjualan sebesar 60% dari harga jual, yang pembayarannya akan diterima dalam dolar Singapura pada tanggal 1 Februari 2016. PT Nusantara memiliki akhir periode akuntansi per 31 Desember serta memberikan informasi nilai tukar untuk tanggal-tanggal penting sebagai berikut. Tanggal 20 Oktober 2015, kurs spotnya 10.200. Tanggal 31 Desember 2015, kurs spotnya 10.250 dan tanggal 1 Februari 2016, kurs spotnya 10.150. Atas transaksi ekspor tersebut, maka jurnal yang dicatat oleh PT Nusantara ditunjukkan sebagai berikut. 20 Oktober 2015, mendebitkan piutang usaha sebesar 10.200.000.000, kemudian penjualan dikredit 10.200.000.000. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pipin. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Fitri Buang Manalu. Pada Fitri, saya persilakan. Oke, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan yang dimana beban pokok penjualan di debit sebesar 6.120 juta dan persediaan di kredit sebesar 6.120 juta. Untuk tanggal 31 Desember 2015, piutang usaha di kredit sebesar 50 juta dan keuntungan perubahan kurs mata uang asing di kredit sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 1 Februari 2016, kerugian perubahan kurs valuta asing di debit sebesar 100 juta dan piutang usaha di kredit 100 juta. Terus, valuta asing di debit sebesar 10.150 juta dan piutang usaha di kredit sebesar 10.150 juta. Next. Selanjutnya di kas di debit sebesar 10.150 juta dan valuta asing di kredit sebesar
10 miliar 150 juta. Dari tabel 9.3, perbandingan transaksi ekspor menggunakan mata uang asing fungsional mata uang asing. Transaksi dalam rupiah piutang usaha pada tanggal 20 Oktober 2015, piutang usaha yaitu 10 miliar 200 juta, penjualan di kredit 10 miliar 200 juta. Transaksi dalam dolar Singapura yaitu piutang usaha 10 miliar 200 juta dan penjualan di kredit 10 miliar 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015 tidak terdapat jurnal. Namun di transaksi dalam dolar Singapura piutang usaha di debit 50 juta, keuntungan selisih kurs di kredit 50 juta. 1 Februari 2016 tidak terdapat jurnal. Namun transaksi dalam dolar Singapura kerugian selisih kurs di debit 100 juta, piutang usaha di kredit 100 juta. Transaksi dalam rupiah kas 10 miliar 200 juta di debit, piutang usaha 10 miliar 200 juta di kredit. Bentuk transaksi dalam dolar Singapura valuta asing di debit 10 miliar 150 juta, piutang usaha di kredit sebesar 10 miliar 150 juta. Dapatlah kas sebesar 10 miliar 150 juta di debit dan valuta asing di kredit sebesar 10 miliar 150 juta. Next. Transaksi impor. Transaksi impor adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri atas transaksi impor. Suatu entitas akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain di luar negeri yang mungkin kemungkinan besar didominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didominasikan dalam mata uang asing untuk tujuan pencatatan dan pada pelaporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Next. Sebagai ilustrasi, diketahui bahwa untuk mendukung kegiatan produksi PT Nusantara mendatangkan tenaga ahli yang memberikan pelatihan penggunaan teknologi produksi terkini dari Prancis. Pada tanggal 15 Desember 2015, PT Nusantara menerima pelatihan dari tenaga ahli selama 5 hari dengan honor tenaga ahli perharinya yaitu $20.000. PT Nusantara baru akan membayar honor tenaga ahli tersebut pada 15 Januari 2015 melalui perusahaan produsen teknologi yang menaungi tenaga ahli ini. Berikut informasi nilai tukar euro Uni Eropa terhadap rupiah untuk tanggal penting sebagai berikut. Untuk tanggal 15 Desember 2015 kurs spotnya 15.700. Untuk tanggal 31 Desember 2015 untuk kurs spot 15.800. Untuk tanggal 15 Januari 2016 kurs spot 15.600. Atas tersebut, maka jurnal yang akan dicatat oleh PT Nusantara ditunjukkan sebagai berikut. 15 Desember 2015, beban pelatihan di debit sebesar 1.570 juta, utang usaha di kredit sebesar 1.570 juta. Next. Untuk tanggal 31 Desember 2015, kerugian perubahan kurs valuta asing di debit sebesar 10 juta, utang usaha di kredit sebesar 10 juta. Pada tanggal 15 Januari 2016, utang usaha di debit sebesar 20 juta dan keuntungan perubahan kurs valuta asing di kredit sebesar 20 juta.
valuta asing di debit sebesar 1.560.000.000 dan kas di kredit sebesar 1.560.000.000. Untuk utang usaha di debit sebesar 1.560.000.000 dan valuta asing di kredit sebesar 1.560.000.000. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fitri. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Untuk tabel 9.4, perbandingan transaksi impor menggunakan mata uang fungsional dan mata uang asing. Untuk transaksi dalam rupiah, beban pelatihan di debit 1.570.000.000, di kredit utang usaha 1.570.000.000, dan transaksi dalam dolar Singapura itu beban pelatihan di debit 1.570.000.000, 1.570.000.000, utang usaha di kredit itu juga sebesar 1.570.000.000, dan seterusnya. Next, ten. Untuk transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya, ketika suatu entitas melakukan transaksi impor, seringkali entitas tersebut akan memperoleh valuta asing yang dibutuhkan untuk penyelesaian transaksi jauh sebelum transaksi impor dilaksanakan. Upaya ini dilakukan agar entitas memperoleh nilai tukar tertentu yang dianggap menguntungkan bagi entitas tersebut. Langsung saja ke ilustrasinya. Misalkan PT Nusantara telah merencanakan kegiatan pelatihan ini sebelumnya, kemudian melakukan pembelian euro pada tanggal 1 November 2015 dengan kurs sebesar Rp15.000 per euro, maka pencatatan yang dilakukan PT Nusantara adalah sebagai berikut. Untuk 1 November 2015, di debit itu mata uang asing euro sebesar 1.550.000.000. Untuk kreditnya itu kas sebesar 1.550.000.000. Untuk 15 Desember 2015, mata uang asing euro itu di debit sebesar 20.000.000 dan kreditnya itu keuntungan per bulan kurs sebesar 20.000.000. Next, dan untuk beban pelatihan di debit itu 1.570.000.000 dan kreditnya itu utang usaha sebesar 1.570.000.000. Di 31 Desember 2015, kerugian perubahan kurs valuta asing di debit itu 10.000.000 dan kreditnya itu utang usaha sebesar 10.000.000. Mata uang asing euro di debit sebesar 10.000.000 dan keuntungan perubahan kursnya itu di kredit sebesar 10.000.000. Di 15 Januari 2016, utang usaha di debit sebesar 20.000.000 dan keuntungan perubahan kurs valuta asing itu di kredit sebesar 20.000.000. Next, dan untuk lanjutannya itu kerugian perubahan kurs di debit itu ada 20.000.000 dan mata uang asing di kredit itu 20.000.000. Dan utang usaha itu di debit sebesar 1.560.000.000 dan kreditnya valuta asing sebesar 1.560.000.000. Untuk bagian ketiga itu yaitu isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing. Transaksi perolehan aset tetap di luar negeri, yaitu selain transaksi ekspor atau impor yang menyebabkan suatu entitas akan berinteraksi dengan mata uang asing, transaksi perolehan aset tetap yang dilakukan di luar negeri pun membutuhkan mata uang asing dalam penyelesaian transaksinya. Yang kedua itu perolehan aset tetap di luar negeri atau model biaya historis. Berdasarkan PSAK 16 revisi 2011, pengukuran awal aset tetap adalah menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan yang didenominasikan dalam mata uang asing perlu ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional entitas menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Baik, mungkin itu dari saya. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudara Kadek. Pada Kadek, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Yang selanjutnya, ilustrasi. Misalkan PT Nusantara membeli sebuah lahan di Malaysia sebesar 1 juta pada tanggal 1 Juni 2015. Dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan informasi di atas, maka jurnal yang perlu dibuat oleh PT Nusantara adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni 2015, valuta asing di debit sebesar 3.500.000, kas di kredit sebesar 3.500.000 rupiah. Selanjutnya itu di tanah sebesar di debit sebesar 3.500.000 dan valuta asing di kredit 3.500.000. Next. Selanjutnya 31 Desember 2015, kerugian atas perubahan kurs di debit sebesar 100 juta
dan tanah di kredit sebesar 100 juta. Perolehan aset tetap di luar negeri pada bagian sebelumnya telah ditunjukkan bagaimana proses pencatatan untuk transaksi aset di luar negeri untuk model biaya historis. Sebagai ilustrasi, kita dapat melihat kasus pembelian tanah yang dilakukan oleh PT Nusantara di Malaysia. Jika PT Nusantara memiliki kebijakan untuk menggunakan model revaluasi untuk mengukur tanah tersebut, maka pencatatannya dilakukan sebagai berikut. Pada 1 Juni 2015, valuta asing di debit sebesar 3.500.000.000, kas di kredit 3.500.000.000. Next. Nah, yang selanjutnya, tanah sebesar 3.500.000.000 di debit dan valuta asing sebesar 3.500.000.000 di kredit. Pada 31 Desember 2015, tanah di debit 340 juta, surplus revaluasi di kredit 340 juta, kerugian atas perubahan kurs di debit 100 juta, tanah di kredit 100 juta. Penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing. PSAK 10 Revisi 2010 menyatakan bahwa suatu entitas perlu mengungkapkan yang pertama jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi. Yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan comprehensive lainnya. Selain itu, ketika mata uang fungsional dan mata uang pelaporan adalah berbeda, maka entitas tersebut harus mengungkapkan perbedaan tersebut. Next. Baik, di sini kami akan menjelaskan ada 2 latihan soal. Mungkin untuk latihan 9.2 akan dijelaskan oleh saudari Intan. Kepada Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih Zaki. Saya akan menjelaskan untuk soal latihan 9.2, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2015, PT Hasanuddin menjual barang dagang kepada sebuah perusahaan di Thailand senilai THB 500.000. Diketahui kurs baht Thailand pada saat terjadinya transaksi adalah sebesar Rp380. Diminta buatlah jurnal untuk PT Hasanuddin per 20 Oktober 2015. Untuk jawabannya, untuk harga jual barang dagang PT Hasanuddin yaitu THB 500.000. Untuk kemudian pada tabel pada tanggal 20 Oktober 2015 kurs spotnya sebesar 380. Maka untuk perhitungan pada tanggal 20 Oktober 2015 yaitu THB 500.000 dikali dengan Rp380, maka didapatlah kas di debit sebesar 190 juta dan penjualan di kredit sebesar 190 juta. Mungkin itu saja penjelasan untuk soal latihan 9.2. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Intan. Untuk soal latihan 9.3 itu akan saya jelaskan. Pada 17 Juni 2015, PT Sriwijaya membeli persediaan dari sebuah perusahaan di Malaysia senilai Malaysia ringgit 30.000. Selain itu, atas transaksi tersebut, PT Sriwijaya dikenakan chip sebesar 15% dan serta bea masuk sebesar 10%. Diketahui kurs ringgit Malaysia pada saat terjadinya transaksi itu sebesar 3.200. Diminta buatlah jurnal untuk PT Sriwijaya per 17 Juni 2015. Untuk PT Sriwijaya membeli persediaan dari perusahaan Malaysia senilai Rp30.000 pada tanggal 17 Juni 2015. Dikarenakan kurs spotnya itu sebesar 3.200, maka pembelian persediaan itu 96 juta. Didapat dari 30.000 dikali kurs spot sebesar 3.200. Pembelian persediaan di debit 96 juta rupiah dan kredit kas di kredit sebesar 96 juta. Untuk transaksi 17 Juni 2015 dikarenakan ada biaya chief dan biaya
masuk, maka pembelian persediaan di debit 96 juta, chip sebesar 14.400.000 didapat dari 15% dari 96 juta, biaya masuk 10%, 9.600.000 itu didapat dari 96 juta, 10% dari 96 juta. Untuk total kasnya itu di kredit sebesar 120 juta. Baik, mungkin itu saja penjelasan untuk soal latihan 9.3. Kalau ada kata yang salah atau kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.